Kebakaran menghanguskan 3 rumah di Sumedang, Jawa Barat. 1 orang tewas terjebak dalam kamar. Penderita sakit stroke, pria lansia di Jember, Jawa Timur ditemukan tinggal bersama jenazah istrinya yang telah membusuk. Dipicu cekcok rumah tangga, pria di Medan, Sumatera Utara tega menganiaya istrinya hingga tewas. Memasuki waktu kepulangan haji dari Tanah Suci, jemaah haji berburu oleh-oleh di Pasar Kakiyah, Mekah, Arab Saudi. Halo, selamat pagi. Senang sekali pemirsa, saya Ilham Ardiansyah. Dan saya Nurul Cinta kembali menjumpai Anda dalam Fokus Pagi kali ini, Sabtu 14 Juni 2025. Ya, kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Dan pemirsa, kita ikuti Fokus Pagi selengkapnya. Dari informasi kebakaran melanda rumah makan di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Ya, 2 orang mengalami luka-luka dalam peristiwa ini, sedangkan di Sumedang, Jawa Barat diduga terjebak di dalam kamar pria tewas saat kebakaran menghanguskan 3 rumah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kobaran api menghanguskan 3 unit rumah di kawasan padat penduduk di Dusun Cikadaton, Sumedang, Jawa Barat, Jumat dini hari. Terlihat api dengan cepat membesar karena sebagian bangunan berbahan kayu. Apalagi saat peristiwa itu terjadi, tiupan angin sangat kencang. Naas, pria berusia 55 tahun bernama Daud, terjebak di dalam kamar di salah satu rumah hingga tewas terbakar. Sementara 2 penghuni lainnya berhasil menyelamatkan diri. Tim Inafis Polres Sumedang kemudian mengidentifikasi jasad yang selanjutnya diserahkan kepada keluarga. Kakak saya yang punya rumah, dikira kakak yang itu udah keluar, kan jam 12:30 udah keluar. Berapa orang Pak di rumah ini Pak yang tinggal? 3 orang. Siapa aja itu Pak? Kakak saya, Aat, kakak saya yang meninggal, Daud, Ari, ponakan. Oh, kampung kecil, ya Allah kasihan. Kebakaran juga melanda sebuah rumah makan di Jalan Kencana Loka, Tangerang, Banten. Dari kejauhan terlihat asap hitam membumbung tinggi disertai kobaran api. Warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian panik, apalagi beberapa kali terdengar ledakan dari lokasi kejadian. Kalau yang saya dengar sih ya, katanya dari minyak panas. Katanya posisinya katanya lagi goreng tahu kena air gitu. Ya, itu kan di areanya situ juga katanya banyak minyak gitu kan masalahnya. Jadi nyamber gitu ya? Kayaknya ya kayak gitu sih. Belum diketahui penyebab kebakaran itu, namun dugaan sementara api berasal dari kompor yang digunakan saat memasak. Akibat peristiwa itu, 2 karyawan rumah makan terluka. Api berhasil dipadamkan petugas damkar 1 jam kemudian. Tim Liputan melaporkan. Di informasi berikutnya pemirsa, bencana tanah bergerak yang membuat resah warga kampung Cigintung, Purwakarta, Jawa Barat. Iya, Ilham, petugas BPBD bersama TNI menutup sementara akses jalan. Warga dievakuasi ke tempat lebih aman. Tak lagi bisa dihuni. Seperti inilah situasi puluhan rumah warga desa Cigintung, Kecamatan Sukatani, Purwakarta yang rusak parah akibat terusnya muncul fenomena pergerakan tanah. Atap rumah ambruk sementara lantai dan tembok-tembok rumah retak. Aspal jalan perkampungan terbelah dan tak bisa lagi dilewati kendaraan. Ratusan warga telah mengungsi dengan membawa barang berharga mereka ke rumah kerabat dan area kantor desa. Pada ambruk di sini udah nggak ada yang terselamatkan, bahkan barang-barang masih ada di dalam rumah belum pada dikeluarin, udah keburu ambruk Pak. Data BPBD mencatat 48 rumah warga ambruk, sementara area pergerakan tanah kian meluas. Jumlah terdampak itu 48 rumah, 48 jiwa yang kakak yang terdampak, 42 di Kampung Cigintung dan 6 di Kampung Sukamulya, Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani.
Kondisi pergerakan tanah masih dikaji tim geologi PVMBG untuk menentukan masa depan warga, apakah harus direlokasi atau masih layak huni. Bencana tanah bergerak di Kecamatan Sukatani ditengarai akibat kontur tanah yang labil dan dilanda hujan lebat sejak bulan April lalu. Sementara di Trenggalek, Jawa Timur, bencana tanah longsor melanda Desa Bendo Agung, Kecamatan Kampak. Titik utama longsor berada di puncak perbukitan yang meluncur membawa material bebatuan dan pohon sejauh 3 km telah merusak satu rumah warga. Penghuni rumah telah dievakuasi, sementara warga lainnya diimbau segera mengungsi guna mengantisipasi longsor susulan. Tim Liputan melaporkan. Aparat gabungan mendirikan posko penanggulangan bencana dan memasang garis pembatas di titik rawan pergerakan tanah di Purwakarta, Jawa Barat. Sementara seluruh warga yang rumahnya ambruk masih bertahan di pengungsian. Upaya penanganan bencana tanah bergerak di Desa Pasir Munjul, Kabupaten Purwakarta terus dilakukan. Salah satunya pendirian posko penanggulangan bencana oleh Brimob Kompi 3 Batalion C Sat Brimob Polda Jabar. Posko kesehatan, kalau untuk dapur umum tidak. Kita fokuskan terkait penanganan warga yang membutuhkan bantuan, dalam arti mengevakuasi dari mana tempat musibah sampai ke tempat yang lebih aman. Petugas BPBD Kabupaten Purwakarta juga terus melakukan pemantauan dan penyisiran ke titik rawan pergerakan tanah. Tak hanya itu, petugas juga memasang garis pembatas untuk menjaga warga agar tak masuk ke zona berbahaya. Sementara, pergerakan tanah masih terjadi di 2 kampung, yaitu Kampung Cigintung dan Kampung Sukamulya. Bencana yang meluluh lantakkan puluhan rumah membuat warga terdampak terpaksa tinggal di pengungsian. Rusaknya parah, udah nggak bisa dihuni lagi. Malahan rumah kakak udah pada ambruk, udah banyak yang ambruk. Rumah saya juga udah nggak layak, udah nggak bisa. Yang diharapkan ya dikasih ya dapat tempat yang lebih baik lah. Bencana pergerakan tanah juga merusak fasilitas umum seperti masjid dan jalan akses kampung menjadi terputus. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Tak ada angin, tak ada hujan, rumah di Desa Teluk, Pandeglang, Banten rusak tertimpa pohon kelapa setinggi belasan meter. 2 anak kecil terluka, pohon tumbang juga menimpa kios dan menutupi jalan antar provinsi di Langsa, Aceh. Pohon berukuran besar terbentang menutupi jalan usai menimpa sebuah kios di Langsa, Aceh. Akses jalan nasional sempat terputus sehingga menyebabkan kemacetan sepanjang 4 km dari kedua arah. Petugas BPBD bersama polisi berjibaku mengevakuasi pohon. Setelah 2 jam, arus lalu lintas kembali normal. Sementara bangunan kios rusak parah. Kejadian pohon tumbang yang ada di jalan lintas Medan Banda Aceh, tepatnya di Desa Almerbu perbatasan dengan Bukit Metua, yang mana kejadian ini terjadi di pukul 14.00 siang hari tadi dan menimpa salah satu rumah ruko penduduk kios. Tak ada korban luka maupun korban jiwa dalam insiden tersebut. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kejadian serupa juga terjadi di Pandeglang, Banten. Pohon kelapa setinggi 13 meter tumbang dan menimpa rumah warga di Desa Teluk. Atap dan dinding bangunan rusak parah. 2 anak kecil terluka akibat terkena reruntuhan. Peristiwa pada Kamis malam terjadi di saat penghuni rumah sedang beristirahat. Saat itu kondisi cuaca normal tanpa ada hujan maupun angin kencang. Kondisi cuacanya sih nggak hujan, nggak ada angin, nggak apa itu. Tiba-tiba itu si kelapa rubuh. Semua orang ini di dalam pada keluar kaget. Ada berapa orang pada waktu itu? 7 orang. Laki-laki 1 doang, anak. Yang perempuan itu 6, tangga 3, saya 4. Nah, terus ada yang terluka nggak? Ada, si Nisa, anak saya. Pemilik rumah juga berharap bantuan dari pemerintah guna memperbaiki rumahnya. Tim Liputan melaporkan. Terlibat kecelakaan di laut, 4 nelayan asal Medan, Sumatera Utara terjatuh ke laut. Keempat nelayan terombang-ambing di Selat Malaka selama berjam-jam. Rekaman video amatir memperlihatkan 4 orang terombang-ambing di tengah laut. Kapal yang mereka tumpangi terlibat tabrakan dengan kapal tanker di Selat Malaka.
Nakoda bersama 3 penumpang lain terombang-ambing di tengah laut selama 6 jam. Keempat korban dievakuasi nelayan dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Peristiwa pada Minggu pagi terjadi saat kapal korban hendak menurunkan alat tangkap ikan sambil beristirahat. Memasuki sore hari, kapal korban ditabrak kapal besar diduga kapal tanker sehingga rusak terbelah 2. Para korban terkejut lalu melompat ke laut guna menyelamatkan diri. Akibat kecelakaan itu, korban menelan kerugian ratusan juta rupiah. Melawan, tapi kapal beserta alat-alat lain dan semua barangnya tidak bisa diselamatkan. Yang tahu kapal itu melintas, yang bisa kami dapatkan informasinya itu dari penghubungan laut. 2 unit sepeda motor milik warga Kota Metro Lampung tercebur ke tangki septik. Lantai tangki septik tiba-tiba ambruk saat motor sedang dinyalakan. Lokasi yang sempit membuat evakuasi motor terkendala. Motor masuk septic tank 2 biji. Tim rescue damkar Kota Metro mengevakuasi 2 unit motor dari lubang tangki septik di rumah seorang warga di Kelurahan Hadi Mulyo, Kota Metro Lampung, Jumat pagi. Jalannya evakuasi menghadapi banyak kendala. Selain lubang yang cukup sempit, tangki septik juga dipenuhi kotoran. Apalagi 2 unit motor itu berada di kedalaman 4 meter. Kendala di posisi kedalaman itu 4 meter. Jadi motor itu setengah sudah masuk. Proses evakuasinya memakan waktu berapa lama, Mas? Sekitar 35 menitan. 35 menit. Nggak ada korban jiwa ya, cuman hanya ada yang nyemplung aja ya, Bang? Ya, alhamdulillah. Terceburnya sepeda motor itu terjadi saat sedang dihidupkan pemiliknya. Diduga karena keberatan, lantai tangki septik itu ambrol. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan korban jiwa, namun pemilik hanya mengalami luka ringan karena turut tercebur ke dalam tangki septik. Asep Saifullah melaporkan dari Kota Metro Lampung. Mobil lapas kelas 2B Tasikmalaya pembawa 15 narapidana kecelakaan saat mencoba menyalip mobil di depannya. Warga berjibaku menyelamatkan narapidana dari dalam mobil yang terguling. Warga dan petugas mengevakuasi satu persatu narapidana dari dalam mobil lapas kelas 2B Tasikmalaya yang terguling di kawasan Mangunreja, Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat siang. 15 narapidana dalam mobil tahanan selamat, namun 1 petugas lapas terluka. Kecelakaan tunggal saat mobil sedang memindahkan 15 tahanan dari lapas 2B Tasikmalaya ke Balai Permasyarakatan Garut. Diduga sopir mencoba menyalip kendaraan di depannya, namun mobil justru oleng hingga terguling di tengah jalan. 15 narapidana sudah dipindahkan ke lapas Garut, sementara mobil tahanan diamankan di Polres Tasikmalaya. Sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, truk box pengangkut ratusan paket terperosok ke parit di jalur lintas barat Kecamatan Tinambung. Akibatnya ribuan paket kiriman berserakan dan truk ekspedisi rusak berat. Sedangkan sopir truk terluka ringan. Proses evakuasi sempat memicu kemacetan hingga 5 km dari 2 arah. Sebab saat sedang ditarik, truk ekspedisi justru terguling dan melintang di tengah jalan. Belum diketahui penyebab kecelakaan. Diduga sopir truk ekspedisi mengantuk setelah menempuh perjalanan sejauh 250 km. Pemirsa, usai kumandang azan subuh untuk daerah khusus Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya, pria lansia di Jember, Jawa Timur ditemukan tinggal bersama jenazah istrinya yang telah membusuk. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda warga Jakarta dan sekitarnya. Kini kita lanjutkan informasi hari ini, pemirsa. Jasad manusia yang membusuk ditemukan dalam sumur tua di tengah ladang desa Kalibeji, Tuntang, Semarang, Jawa Tengah. Temuan berawal dari kecurigaan pencari rumput yang mencium bau menyengat selama beberapa hari. Tim gabungan berhati-hati mengevakuasi jasad yang sudah membusuk di sumur tua sedalam 6 meter di ladang desa Kalibeji, Tuntang, Semarang, Jawa Tengah, Jumat siang. Jenazah bisa dinaikkan ke permukaan usai sumur dimasukkan air hingga penuh. Jasad tanpa identitas ditemukan seorang pria yang curiga bau menyengat saat mencari rumput ternak. Saya kan mau cari rumput, di jalan itu ada bau menyengat, rumput saya silakan toh. Kayak ada bangkai, gitu nggak jelas, saya kembalikan lagi,
Ini rumput, saya fokus cari rumput. Terus Selang beberapa hari, 2 hari, saya memastikan untuk cari teman-teman, memastikan itu bangkai apa. Curiganya kenapa, Mas? Baunya Sendal. Oh, ada sendal. Ada sendal. Iya. Petugas Inafis Polres Semarang belum bisa memastikan identitas jasad karena kondisinya rusak dan sulit dikenali. Meski begitu, Kepala Desa Kalibeji menduga jasad adalah wanita lansia yang sempat dilaporkan hilang lebih dari 1 bulan. Mengarah warga yang kontrak di tempat kami Kalibeji itu berKTP Tegarun Kecamatan Banyubiru itu hilang tidak pulang itu sudah selama lebih dari 40 hari. Itu usia berapa, Pak? Kira-kira usia kisaran 75-an lebih, kurang dari 80 lah, 77 Putri. Ya, Putri. Sementara itu, proses evakuasi jenazah cukup sulit lantaran lokasi jenazah berada di jurang. Petugas harus menggotong jenazah hingga menyeberangi Sungai Kaliparat. Untuk mengungkap identitas dan penyebab kematian, jenazah diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Yulianto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Pria di Jember, Jawa Timur ditemukan tinggal bersama jenazah istrinya yang telah membusuk. Pria lansia itu diketahui menderita sakit stroke dan selama ini hanya tinggal berdua dengan istrinya. Warga desa Tanggul Kulon Kabupaten Jember digegerkan dengan tewasnya Sundari di rumahnya. Perempuan itu ditemukan telentang di lantai ruang tamu dalam kondisi sudah membusuk. Perempuan berusia 67 tahun itu selama ini diketahui hanya tinggal berdua dengan Jatmiko, suaminya yang juga telah berusia lanjut. Namun, lantaran Jatmiko menderita sakit stroke dan pikun, kematian Sundari tak diketahui oleh warga. Setelah dicek oleh warga sekitar, oleh saksi, Bu Titi ini juga ngecek ke rumah warga tersebut, ternyata yang bersangkutan sudah meninggal dunia dan diperkirakan sudah 5 hari yang lalu karena dengan tanda-tanda sudah ada yang busuk. Jenazah di sini setelah ini dibawa ke Rumah Sakit Jatiroto dan akan dimakamkan oleh keluarganya di Probolinggo. Kematian Sundari baru diketahui warga dari bau menyengat yang keluar dari rumah pasutri lanjut usia itu. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Tak ditemukan tanda-tanda mencurigakan di tubuhnya. Kemungkinan ia meninggal dunia karena sakit yang diderita. Tommy Iskandar melaporkan dari Kabupaten Jember, Jawa Timur. Di informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Jakarta terus mengebut pembangunan tanggul mitigasi banjirop di wilayah pesisir utara. Proyek senilai 52 miliar rupiah itu mulai dikerjakan pada awal tahun dan akan selesai pada Desember 2025. Pembangunan tanggul mitigasi banjirop di Muara Angke, Jakarta Utara terus dilakukan. Pengerjaan proyek senilai 52 miliar rupiah itu dimulai sejak awal tahun dan ditargetkan selesai pada Desember 2025. Tanggul mitigasi akan dibangun setinggi 1,5 meter, lebar utama 4 meter, dan panjang hingga 1,5 kilometer. Pembangunan tanggul ini disambut baik oleh warga yang telah lama terdampak banjirop. Kalau saya setuju-setuju aja, Kak, karena kan kita tiap bulan pasti banjir, kena banjir gitu. Kalau di depan kita sih cuma sebatas lewat ya, kayak kalau yang di belakang pasti dalam sampai 1,5 meter. 1,5 meter? Iya. Selain di Muara Angke, tanggul mitigasi banjirop juga dibangun di kawasan Pluit, Muara Baru, Sunda Kelapa, Marunda, dan Jalan RE Marta Dinata. Pemerintah Provinsi Jakarta membangun tanggul sebagai solusi jangka menengah dalam mengatasi permasalahan banjirop di pesisir Jakarta. Mengantisipasi ancaman banjir rob, proyek pembangunan tanggul di Jakarta Utara terus dikebut. Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan akan rampung pada bulan Desember mendatang. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau proyek pembangunan tanggul banjirop di Muara Angke Penjaringan, Jakarta Utara. Tanggul dibangun dengan tinggi 2,5 meter dan panjang 1,4 kilometer. Ditargetkan rampung bulan Desember mendatang. Proyek tanggul raksasa ini diharapkan dapat meminimalisir banjir yang kerap melanda permukiman warga.
tahun depan kami akan membangun kembali 1 kilo sehingga 2,4 kilo di tempat ini betul-betul hal yang berkaitan dengan banjir rob mudah-mudahan akan tertangani secara baik. Dipicu cekcok rumah tangga, pria di Medan, Sumatera Utara tega menganiaya istrinya hingga tewas. Fokus Pagi segera kembali. Kembali di Fokus Pagi bersama saya Ilham Ardiansyah. Dan saya Nurul Cinta, kita lanjutkan informasi pagi hari ini dari informasi kriminal. Wanita di Medan, Sumatera Utara tewas akibat dianiaya suaminya setelah terlibat cekcok. Ini korban kehabisan darah akibat menderita 5 tusuk di tubuhnya. Warga bergegas membantu petugas medis membawa seorang ibu rumah tangga yang luka parah untuk dilarikan ke Rumah Sakit Madani Medan. Namun wanita berusia 55 tahun itu meninggal dunia ketika dalam perawatan medis. Korban menderita 5 luka tusuk setelah dianiaya suaminya di rumah mereka di Jalan Wahidin Lama, Kota Medan, Sumatera Utara pada Rabu malam. Sebelum terjadi penusukan, korban dan terduga pelaku terlibat cekcok. Adik korban yang berada di lantai atas mendengar kegaduhan segera turun dan mendapati kakak perempuannya tergeletak bersimbah darah. Melihat itu, sang adik berteriak memanggil tetangga yang langsung berdatangan dan meringkus suami korban. Bersama sebilah pisau yang jadi barang bukti, terduga pelaku kemudian diserahkan ke polisi. Yang jelasnya kan di sini kan malam itu memang ada terjadi pembunuhan lah ya kan. Suami istri, tempatnya itu jam 10 lewat lah gitu ya kan. Untuk masalahnya ya mungkin sementara ini kita taunya hanya masalah rumah tangga lah. Korban sih memang tusukan di perut ya. Guna mengungkap motif pembunuhan tersebut, polisi memeriksa terduga pelaku yang kini dalam perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Berdalih kesal, anak kekasihnya rewel saat hendak diminumi obat. Pria di Karimun, Kepulauan Riau tega menganiaya sang bocah. Korban dipukuli hingga tewas. Wanita ini tak berhenti menangisi kepergian buah hatinya yang telah terbujur kaku di ruang jenazah RSUD Muhammad Sani Karimun, Kepulauan Riau. Bocah laki-laki berusia 2 tahun itu tewas diduga akibat dianiaya kekasih sang ibu Kamis dini hari. Dari penyelidikan polisi terungkap korban mendapat tindak kekerasan di rumahnya Kompleks Telaga 7 Karimun, Kepulauan Riau. Bocah itu dititipkan kepada tersangka karena ibunya bekerja. Pria itu dipercaya karena bulan depan rencananya akan menikahi ibu korban. Peristiwa terjadi karena korban yang sedang sakit tak berhenti menangis dan enggan minum obat. Tersangka yang kesal lalu menganiaya sang bocah hingga beberapa kali membenturkan kepala korban ke lantai hingga tewas. Pemeriksaan forensik mendapati sejumlah luka di tubuh anak balita itu serta tengkorak kepalanya remuk. Karena terbawa emosi sehingga terjadi tindak pidana tersebut yang dimana penganiayaan akhirnya mengakibatkan anak tersebut meninggal dunia. Penganiayaannya bukan hanya terjadi sekali atau 2 kali, sesuai dengan hasil penyelidikan kami sudah beberapa kali terjadi. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang ancaman sanksi maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Aula Ihsan melaporkan dari Karimun, Kepulauan Riau. Kita ke kasus selanjutnya, pemirsa. Jasad seorang nelayan ditemukan dalam keadaan mengenaskan di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Didapati luka tusuk di bagian lehernya yang diduga bekas senjata tajam. Polisi melakukan olah TKP di depan sebuah warung di kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat siang. Seorang nelayan ditemukan dalam keadaan bersimbah darah di tempat tersebut Jumat pagi. Pemeriksaan luar didapati luka tusuk di bagian lehernya. Warga melarikan pria berusia 38 tahun itu ke Rumah Sakit Atmajaya, namun petugas medis menyatakan korban sudah meninggal dunia. Jenazahnya kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna dilakukan otopsi. Dari hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Polri,
itu ada satu luka tusukan yang berada di bawah leher daripada korban. Nah, kemungkinan ini diduga sebagai penyebab korban itu kehabisan darah dan kemudian meninggal dunia. Penyelidikan polisi mendapat informasi sebelum pria itu ditemukan tergeletak bersimbah darah, terjadi pertengkaran dengan seorang yang diduga pelaku penusukan. Untuk mengungkap motif dan pelaku, polisi memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Arofah Supandi melaporkan dari Jakarta. Pria di Merauke, Papua Selatan ditemukan tewas di halaman rumahnya. Setelah melakukan olah TKP, polisi menduga pria berusia 30 tahun itu jadi korban pembunuhan. Warga Jalan Mangga 2 Merauke, Papua Selatan gempar begitu mengetahui pria bernama Anton tewas bersimbah darah di halaman rumahnya Jumat pagi. Anggota Satuan Reskrim Polres Merauke langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Kesimpulan sementara, pria berusia 30 tahun menjadi korban pembunuhan. Apalagi pada leher korban ditemukan luka sabetan senjata tajam. Jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Merauke untuk diotopsi. Itu benar bahwa ada temu mayat. Korban ini berinisial A dari masyarakat dari Timam. Sementara kami dari Polres masih melakukan penyelidikan. Kasat mata luka yang ada di tubuh korban? Untuk luka yang ciri-ciri yang kami dapat itu ada luka robek di bagian leher. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait kematian korban, termasuk menganalisa sejumlah benda yang ditemukan di lokasi kejadian seperti botol bekas minuman keras dan sebatang besi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pencurian ponsel di rumah kawasan Matraman, Jakarta Timur terekam CCTV. Ya, pelaku mengambil ponsel dari dalam rumah dengan cara memanjat tembok rumah korban. Seorang pria terekam kamera pengawas memanjat pagar rumah warga di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Ia mencuri sebuah telepon genggam yang berada di lantai 2 rumah. Tindak kriminal berlangsung saat penghuni rumah berada di lantai 1. Korban berharap sistem keamanan lingkungan kembali diaktifkan untuk mencegah kejadian serupa terulang. Kasus pencurian ponsel telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Ya, sementara itu di Bengkulu, pencurian ponsel terjadi di warung soto. Pelaku berjumlah 2 orang datang menggunakan sepeda motor dan masuk ke warung yang sedang kosong. Salah satunya mengambil 2 unit ponsel di meja kasir dan bergegas meninggalkan lokasi. Akibat kejadian ini korban rugi sekitar 6 juta rupiah. Kasus pencurian telah dilaporkan ke polisi. Pria di Lamongan, Jawa Timur terpergok penghuni saat mencoba membobol rumah. Pelaku lantas ditangkap dan diamuk massa. Tersangka pelaku pencurian ini diamuk warga setelah aksinya diketahui pemilik rumah. Selain dihakimi, massa juga mengikat tersangka agar tidak melarikan diri. Polisi dari Polres Lamongan yang mendatangi lokasi penangkapan, kemudian mengamankan tersangka ke Mapolres Lamongan. Masuk, kemudian korban ini terbangun. Dan kemudian sebelum terbangun, setelah terbangun, pelaku ini mengambil bantal dan mencoba untuk menyekap korban, dan korban melakukan perlawanan. Kemudian pelaku ini mencoba kabur atau melarikan diri melalui jendela. Aksi pencurian terjadi sekitar pukul 2:30 Selasa dini hari. Saat itu korban bernama Narulan sedang tidur. Memanfaatkan suasana sepi, tersangka masuk ke rumah korban melalui jendela yang dicongkel menggunakan alat khusus. Setelah berhasil masuk, tersangka kemudian mengancam korban dengan sebilah pisau. Mengetahui nyawanya terancam, lansia berusia 61 tahun berteriak. Teriakan korban didengar warga sekitar, lalu mengepungnya dan berhasil menangkap pelaku. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara. Syapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan, Jawa Timur. Wanita hamil dibunuh calon suaminya di Tulang Bawang, Lampung. Tersangka mengaku belum siap menikah dan berdalih kesal dimarahi korban lantaran menghabiskan uang untuk judi online.
Di perkebunan singkong inilah warga Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, Lampung menemukan jenazah seorang wanita. Sejumlah luka bekas penganiayaan senjata tajam di leher dan tubuh menguatkan dugaan kematiannya akibat dibunuh. Hasil pemeriksaan awal polisi, wanita berusia 27 tahun tersebut sedang hamil 3 bulan. Dari alat bukti yang dikumpulkan termasuk ponsel korban yang ada di lokasi, aparat mengamankan pelaku pembunuhan. Korban posisi sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Ada luka sayatan aja. Sayatan. Robek. Nah, informasi itu korban keadaan posisi hamil. Ya, hamil. Nah, kebetulan untuk pelaku sementara sudah diamankan di Mapolres. Sementara untuk jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi untuk biar tahu kejadian yang sebenarnya. Yang tak diduga pihak keluarga, pelaku pembunuhan adalah kekasih korban. Padahal sedianya akhir Juni ini, gadis tersebut akan menikah dengan tersangka. Iya, sungguh tragis. Selain hendak menikah, korban dan tersangka juga tinggal bertetangga. Menurut paman korban, di hari kejadian korban sempat pamit untuk mengurus syarat pernikahan. Sebenarnya korban itu sebelum kejadian ini pamit mau ke rumah sakit, mau istilahnya mencari surat kesehatan lah, gitu Mas. Untuk persyaratan nikah itulah ya. Ya, itu semua sudah antara kedua belah pihak sudah sangat setuju akan melangsungkan istilahnya pernikahan. Sementara itu penyidikan polisi terus berlanjut. Petugas mencari alat bukti pisau yang dibuang pelaku ke rawa. Terkuak, pembunuhan ternyata telah direncanakan. Terpaut usia 9 tahun, pemuda berusia 18 tahun itu mengaku belum siap menikahi korban yang sudah terlanjur hamil. Tersangka lantas mengajak sang kekasih yang berusia 27 tahun itu untuk memeriksa kehamilan di bidan. Namun ajakan itu rupanya bohong belaka. Korban yang sedang hamil 3 bulan malah dibawa ke kebun singkong. Di tempat itu sang kekasih dianiaya hingga tewas menggunakan senjata tajam yang telah disiapkan. Selain dalih belum siap menikah, tersangka juga kesal lantaran dimarahi setelah menghabiskan uang 80 juta rupiah milik korban yang dipakai bermain judi daring. Uang 80 juta milik dari korban. Kemudian yang kedua, pelaku sendiri merasa belum siap untuk masuk ke jenjang pernikahan, menerima kenyataan bahwa korban ini hamil. Atas pasal pembunuhan berencana, kini tersangka terancam pidana penjara seumur hidup. Ari Susanto melaporkan dari Tulang Bawang, Lampung. Gara-gara ketagihan judi online, remaja belasan tahun tega menyerang ibunya menggunakan pisau. Ia kesal karena ibunya tak mau memberinya uang. Sejumlah warga desa Teruson, Kecamatan Marosebo Ilir, Batanghari, Jambi, membekuk remaja laki-laki hingga ia tak berdaya. Remaja 17 tahun itu mengejar dan berusaha menyerang ibunya menggunakan pisau lantaran kesal tak diberi uang. Sang ibu tak mengabulkan lantaran tahu anaknya kecanduan judi daring. Korban yang berusaha membantu warga membekuk anaknya justru terkena sabetan pisau hingga mengalami luka robek di bagian lengan. Polisi yang dihubungi warga langsung menjemput pelaku penyerangan dan membawanya ke Mapolsek Marosebo Ilir. Meminta uang kepada ibunya dengan tujuan ini digunakan untuk selor. Namun tidak diberikan ibunya kepada anak itu sehingga anak itu mengambil pisau. Dan pisau tersebut diamankan oleh warga. Terjadilah perebutan sajam dan melukai tangan ibunya. Polisi yang menangani kasus penganiayaan tersebut telah memeriksa sejumlah saksi dan meminta keterangan korban. Rik Harsan melaporkan dari Batanghari, Jambi. Masih dari informasi kriminal, seorang karyawan menghabisi nyawa bos toko sembako di Bekasi, Jawa Barat. Ya, bukan hanya membunuh tersangka, bahkan mencuri uang, motor, dan ponsel korban. Di dalam toko ada jantung mayat di kamar mandi, ketindih-tindihan. Tersinggung atas perkataan daripada korban. Warga Bekasi digegerkan oleh temuan seorang bos toko sembako di wilayah Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi yang tewas terbunuh di dalam tokonya sendiri. Menurut keterangan pihak kepolisian, korban dibunuh oleh orang yang tak jauh dari lingkungannya alias karyawan sendiri. Lalu seperti apa selengkapnya? Simak dalam Patroli Flash berikut ini.
Kematian korban sontak menarik perhatian warga di Jalan Raya Jatimakmur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pembunuhan pemilik toko sembako terkuak saat keluarga curiga korban tak mengangkat telepon. Toko yang biasanya buka pagi hari, kala itu juga masih tutup. Hingga akhirnya, istri dan anaknya mendapati jenazah pria 64 tahun dalam kondisi tertutup kardus di kamar mandi. Ada luka memar di kepala dan dadanya. Dari informasi istrinya bahwa di dalam toko, ya kan, adanya mayat di kamar mandi, ketindih-tindihan, kardus ada isinya, di lehernya ada bekas tusukan. Petugas Polsek Pondok Gede dan Polres Metro Bekasi Kota melakukan penyelidikan untuk ungkap kematian korban. Nah, ini adalah lokasi atau tempat kejadian perkara. Kalau saya dapat gambarkan, memang lokasinya cukup dekat sekali dengan jalan raya dan saja akan sangat ramai sekitar di kawasan sini. Namun, pada sore hari itu memang hanya ada Ko Alex yang merupakan korban berserta dengan karyawannya. Saat menjalankan toko sembako, korban memiliki 3 karyawan. Namun salah satu dari ketiga karyawan punya tabiat yang kurang baik. Saya lihat ya, dia kerjanya itu semaunya aja. Emang dia kerja udah setahun lebih, tapi dia kerjanya itu misalnya libur sebulan, masuk lagi. Saya pikir dia udah berhenti kan, ternyata dia masuk lagi. Penyelidikan polisi berlanjut, petugas lakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan saksi. Nah, tidak perlu menunggu waktu hingga 24 jam. Kali ini, tim dari Resmob Subdit Polda Metro Jaya, tepatnya dari Direktorat Reserse Kriminal Umum, berhasil mengamankan terduga pelaku yang sedang bersembunyi di salah satu hotel di kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Benar saja, tersangka pembunuhan adalah orang yang dicurigai, yakni Andreas Setiawan, yang merupakan karyawan korban. Pria berusia 21 tahun bahkan mencuri barang berharga milik korban, yakni uang tunai 84 juta rupiah, motor, dan ponsel. Saat diinterogasi di lokasi penangkapan, pelaku pun pasrah dan mengakui telah melakukan aksi kejahatannya. Selain pelaku, anggota juga menyita uang tunai hasil kejahatan sebanyak 68 juta, 1 unit kendaraan motor, dan 2 unit telepon genggam. Saat kejadian, Andreas meminjam uang pada korban. Pemuda itu berdalih, amarahnya tersulut ketika sang majikan malah berkata kasar dengan menyebutnya sering pinjam uang dan bekerja sesuka hati. Tersangka kemudian menganiaya bosnya hingga meninggal dunia. Tersinggung atas perkataan daripada korban. Dengan kata-kata, kamu kasbon terus, kerja aja males, jarang masuk, banyak libur. Kini tersangka terancam hukuman pidana penjara seumur hidup. Tim Liputan melaporkan. Memasuki waktu kepulangan dari Tanah Suci, jemaah haji berburu oleh-oleh di Pasar Kakiyah, Mekah, Arab Saudi. Fokus Pagi segera kembali. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Nurul Cinta. Dan saya Ilham Ardiansyah. Pemirsa, memasuki waktu kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci, jemaah mulai berburu oleh-oleh. Ya, salah satu tempat belanja favorit ini ada di Pasar Kakiyah alias Tanah Abangnya Makkah, Arab Saudi. Ibadah haji selesai, sebagian jemaah berburu buah tangan untuk dibawa pulang ke tanah air. Di pasar inilah jemaah haji tumpah ruah berbelanja berbagai macam oleh-oleh. Nah, jadi yang mau cari oleh-oleh di Mekah ini ada salah satu tempat namanya Kakiyah. Dia tuh banyak banget macam-macamnya dan kalau saya bilang sih mirip Tanah Abang. Seru sekali belanja di sini. Disebut mirip Tanah Abang Jakarta karena berbagai jenis barang di sini bisa dibeli secara grosiran maupun eceran. Apalagi abang-abang penjualnya bisa berbahasa Indonesia. Jadi bisa tawar-menawar deh. Nah, kalau saya sudah belanja, ini coklat belanjanya buat oleh-oleh. Nah, tinggal bayar. Ini murah sih. Semuanya ini paling sekitar 70 rialan. Ini kemarin diskon per rial 40 rial. Apa? 40 rial. Ini. Semua ada ini 55. Sudah. 55, 25, per 47, 80. Oh iya. Semua 80 rial. Ini 80 rial. Pasar Kakiyah berjarak 8 km dari Masjidil Haram Mekah, Arab Saudi. Jemaah haji biasanya mengincar siwak, coklat, hingga kurma. Belanja apa aja, Bu? Ini saya beli sajadah.
rodoh. Sajarah rodoh, beli lagi sih Pak. Nah, ini beli lagi sih Pak. Ya. Sejarah buat siapa? Buat sendiri atau oleh-oleh? Sebagian sendiri, sebagian oleh-oleh. Jemaah haji yang berbelanja di sini juga nggak perlu ribet menukar mata uang rupiah ke rial, karena pedagang pasar Kakiyah menerima rupiah. Dan sebelum kesini, jangan lupa baca bismillah ya, biar nggak kalap saat berbelanja. Nabil Abiyasyah melaporkan dari Makkah, Arab Saudi. Penjemputan jemaah haji di Pinrang, Sulawesi Selatan dinodai ulah dua mak-mak yang diduga membawa narkoba jenis sabu-sabu. Dua perempuan diduga komplotan pencopet ditangkap. Polisi memeriksa dua mak-mak di lokasi penjemputan jemaah haji di Pinrang, Sulawesi Selatan. Gerak-gerik dua perempuan itu mencurigakan laiknya komplotan pencopet. Hasil penggeledahan, petugas menemukan sabu-sabu seberat 2,37 gram. Setelah diselidiki, dua perempuan asal Makassar itu sengaja datang ke Pinrang untuk mencopet. Jemaah haji dan keluarga yang menjemput jadi incaran keduanya. Pada saat itu, setelah kita curiga gerak-geriknya, ditahan dan diamankan oleh petugas pengamanan. Dan pada saat dilakukan interogasi, tujuannya datang, keluarganya siapa jika ingin adalah pengunjung, ya kan? Paling tidak dia punya keluarga. Nah, yang bersangkutan tidak bisa menjawab dan berbelit-belit. Bila terbukti bersalah, dua perempuan itu terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Suwardi Gatang melaporkan dari Pinrang, Sulawesi Selatan. Pemirsa, jemaah haji yang tiba di tanah air mendapat jatah 5 liter air zam-zam yang telah disiapkan panitia penyelenggara ibadah haji. Ya, sementara di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat diduga kelelahan. Seorang jemaah haji kelompok terbang 2 debarkasi Lombok pingsan sesaat usai turun dari pesawat. Seorang jemaah haji bernama Rusmini asal Kabupaten Lombok Tengah tiba-tiba lemas dan pingsan sesaat setelah turun dari pesawat di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Jumat pagi. Jemaah haji berusia 52 tahun itu diduga kelelahan setelah menempuh perjalanan selama 11 jam dari Tanah Suci menuju Lombok. Karena tak bisa digabung dalam bus, Rusmini akhirnya dibawa menggunakan ambulans menuju rumah sakit untuk mengecek kondisi kesehatannya. Sementara sejumlah petugas pendamping harus bekerja ekstra karena sebagian besar jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang 2 debarkasi Lombok merupakan jemaah lanjut usia yang membutuhkan pendampingan khusus. Biasa saya masih mengajar ke arah. Berdasarkan data panitia haji embarkasi Lombok, dari total 379 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 2, sebanyak 2 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia dan dimakamkan di Tanah Suci. Sementara 2 orang lain masih dirawat di Arab Saudi karena sakit. Seluruh jemaah haji yang kembali ke tanah air tak perlu repot membawa air zam-zam sendiri dari Arab Saudi. Pasalnya, panitia penyelenggara ibadah haji telah menyiapkan paket air zam-zam untuk jemaah. Paket berisi 5 liter air zam-zam didatangkan langsung oleh PPIH dari Arab Saudi dan telah sampai di asrama haji Surabaya sebelum proses pemulangan jemaah. Paket air zam-zam akan dibagikan di asrama haji sebelum jemaah dipulangkan ke daerah asal. Liter Pak sama? Ini 1 galon. Isi berapa liter itu? 5 liter? 5 liter. Pak, kemarin emang nggak boleh Pak ya bawa sendiri dari Arab sana? Nggak boleh. Tahu alasannya kenapa Pak nggak boleh kemarin? Alasannya nanti kalau pecah di pesawat. Bahaya Pak ya? Bahaya. Pak, kira-kira 5 liter ini nanti cukup nggak dibagi-bagi keluarga besar tetangga di rumah? Dikit-dikit, ya salah. 5 liter. Kalau bawa sendiri dari sana nggak boleh Bu kemarin? Nggak boleh. Alasannya apa Bu? Karena nggak tahu. Nggak tahu, nggak boleh pokoknya ya. Bu, 5 liter ini cukup nggak Bu nanti dibuat? Nggak cukup. Harapannya apa ke pemerintah biar ditambah atau biar ditambah? Bagi jemaah, air zam-zam menjadi oleh-oleh wajib yang harus dibawa usai menjalankan ibadah haji. Tim Liputan melaporkan. Keputusan Kementerian Dalam Negeri memasukkan 4 pulau yang sebelumnya bagian dari wilayah Aceh menjadi bagian dari Sumatera Utara menuai polemik.
Gubernur Aceh bersikeras 4 pulau adalah bagian dari Aceh, sementara Gubernur Sumatera Utara menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah pusat. Polemik keputusan Menteri Dalam Negeri terkait wilayah administratif Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang yang kini masuk dalam wilayah Sumatera Utara masih terus bergulir. Gubernur Aceh Muzakir Manaf meyakini punya dasar kuat mengklaim 4 pulau masuk wilayah Aceh. Ia pun mengklaim memiliki data kuat yang akan ditunjukkan ke Kementerian Dalam Negeri. Ini kita yang pertama itu hak kita, bukti dan data hak kita, ya. Kemudian secara histori itu hak kita, sejarah, apalagi secara penduduk hak kita, soal adanya geografi juga hak kita. Sedangkan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution berpandangan jika polemik ini sebaiknya dibahas bersama Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah pusat. Bobi juga menepis anggapan miring terkait keputusan Menteri Dalam Negeri yang memindahkan 4 pulau sebagai hadiah. Waduh, gimana cara hadiahnya? Enggak tuh gini loh ya, ngomongin pulau itu pahamin dulu prosesnya berapa lama. Ya, sesama di Sumut aja. Kita tahu lama ya Bang itu? Ya, coba cari tahu lah. Nanti kalau saya ngomong dibilangin ya, mungkin bisa disampaikan juga karena saya dengar sudah sangat panjang. Ya sudah sangat panjang. Gimana hadiah itu hadiah apa sih? Emang untuk pulau bisa dipindahin kok? Kenapa enggak kok hadiah buat Pak Jokowi? Kenapa enggak dihadiahin di situ ke Solo aja? Sementara Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Yusuf Kala meminta pemerintah bijak mengambil keputusan terkait polemik 4 pulau yang menjadi sengketa antara Aceh dan Sumatera Utara. Bahwa itu secara historis memang masuk Aceh Singkil. Bahwa letaknya dekat Sumatera Utara itu biasa. Tadi kemarin juga saya berdiskusi dengan Pak Menteri Mendagri Pak Tito mengenai hal ini. Wah tentu karena ini didirikan dengan undang-undang, tidak mungkin itu tentu tidak bisa dibatalkan atau dipindahkan dengan Kepmen. Karena undang-undang lebih tinggi daripada Kepmen. Kalau mau merubah itu adalah undang-undang juga. Hanya karena analisa perbatasan. Mendagri Tito Karnavian membantah adanya kepentingan personal dalam peralihan wilayah administratif 4 pulau. Keputusan dilakukan untuk mendaftarkan ke Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai nama-nama pulau di Indonesia. Dan juga tidak ada kepentingan personal selain menyelesaikan batas wilayah yang jumlahnya antar provinsi, antar kabupaten, antar kabupaten kota, kecamatan itu jumlahnya ratusan ya, yang harus diselesaikan. Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang saat ini tidak dihuni oleh penduduk. Selain Pulau Lipan, pemerintah Aceh sudah membangun tugu batas di Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Mangkir Gadang. Mencegah terjadinya konflik, rencananya 18 Juni, Kementerian Dalam Negeri akan melakukan pertemuan dengan Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara untuk duduk bersama membahas polemik ini. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kementerian Kesehatan melaporkan kasus COVID-19 di tanah air terjadi peningkatan seiring naiknya kasus serupa di berbagai negara. Mengantisipasi itu, beberapa rumah sakit menyiapkan ruangan khusus penanganan COVID. Menindaklanjuti surat edaran Menteri Kesehatan kepada seluruh dinas kesehatan dan rumah sakit, pihak RSUD Kabupaten Jombang telah mempersiapkan ruangan dan peralatan kesehatan untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19. Meski belum ada laporan kasus COVID, pihak RSUD Jombang telah mempersiapkan tim khusus kasus luar biasa penanganan COVID-19. Ruangan yang disiapkan untuk kasus COVID-19 juga telah dipisah dengan ruangan perawatan sakit lainnya. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan kasus COVID-19 di Indonesia mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya kasus serupa di berbagai negara di Asia Tenggara. Data Kementerian Kesehatan dari 22 Mei hingga 31 Mei, kasus COVID-19 telah naik 8%. Namun kasus dengan varian Nimbus belum ditemukan. Masyarakat diimbau melakukan tes bila sudah alami gejala seperti batuk-batuk. Layanan kesehatan gratis di Palembang, Sumatera Selatan diserbu oleh ojek daring. Para pengemudi mendapatkan pemeriksaan kesehatan hingga obat-obatan.
Sejumlah pengemudi ojek daring mendatangi klinik kesehatan Polrestabes Palembang. Mereka mendapatkan pemeriksaan kesehatan seperti pengecekan tekanan darah, gula darah, kolesterol, hingga pemeriksaan mata. Layanan kesehatan gratis ini guna memastikan pengemudi ojek daring dalam kondisi prima saat bekerja. Pemeriksaan gratis kesehatan dari Polrestabes. Jadi kesehatannya, iya. Itu apa ya? Darah atau tekanan darah? Kalau berdasarkan informasi kesehatan kolesterol, mata, hidung. Kegiatan pada Jumat siang itu sekaligus menjadi sarana edukasi pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin. Program Polri tersebut menargetkan 3.500 peserta guna menciptakan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Kita Polri sedang mencetak rekor MURI, di mana kita akan memberikan pelayanan pengobatan gratis kepada driver-driver ojol di seluruh Indonesia. Berapa banyak Bu peserta? Targetnya kurang lebih sekitar 3.500. Layanan kesehatan dan pengobatan gratis ini digelar secara serentak sampai 16 Juni 2025. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Dugaan praktik jual beli kursi di 4 SMP di Bandung, Jawa Barat menjadi sorotan publik. Ya, beberapa sekolah yang terlibat dipanggil, diperiksa pemerintah daerah. Sistem penerimaan murid baru SPMB di Bandung, Jawa Barat dinodai dengan dugaan praktik jual beli kursi di tingkat sekolah menengah pertama. Sejumlah sekolah diduga terlibat dengan nilai transaksi antara 5 hingga 8 juta rupiah per kursi. Pemerintah Kota Bandung tak menampik adanya praktik jual beli kursi. Kasusnya terdeteksi dari temuan tim khusus yang dibentuk Pemkot Bandung. Hasilnya terdapat 4 SMP yang diduga melakukan praktik jual beli kursi. Bila terbukti adanya unsur pidana, maka sanksi hukum akan diterapkan. Ya, nggak ada penambahan kalau hasil penyidikan. Ya. Kalau sekolah yang lagi diselidiki kan ada 4 sekolah SMP negeri, kemudian nilainya antara 5 sampai 8 juta rupiah. Di informasi selanjutnya, wanita di Lebak, Banten meminta bantuan tim pemadam kebakaran untuk melepaskan anting di telinganya. Pasalnya perhiasan itu sulit dilepaskan hingga menyebabkan pembengkakan. Dengan hati-hati, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Lebak membantu lepaskan anting dari telinga seorang wanita warga Kecamatan Rangkas Bitung. Dibantu gunting kecil serta tetesan air, pemotongan anting berlangsung sekitar 15 menit. Ini dilakukan lantaran wanita berusia 51 tahun itu kesulitan melepaskan perhiasan yang telah dipakainya selama sekitar 12 tahun. Selain itu, anting juga menyebabkan daun telinganya membengkak. Menurut pelapor, anting tersebut sudah terpasang dari tahun 2013. Pada saat mau dibuka, itu tidak bisa dibuka karena memang sudah lama. Tidak ada kesulitan ya, karena kita langsung potong antingnya, kita serahkan kembali karena itu emas ya. Tak hanya lepaskan anting, petugas damkar juga membantu ambil kunci motor warga yang jatuh ke balong Rancalentah, Rangkas Bitung. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Lebak, Banten. Serangan udara Israel terhadap sejumlah objek vital di Iran meningkatkan ketegangan di wilayah Timur Tengah. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Nurul Cinta. Dan saya Ilham Ardiansyah. Pemirsa, kebakaran melanda rumah makan di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. 2 orang luka-luka dalam peristiwa tersebut, sedangkan di Sumedang, Jawa Barat diduga terjebak di dalam kamar. Pria tewas saat kebakaran menghanguskan 3 rumah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kobaran api menghanguskan 3 unit rumah di kawasan padat penduduk di Dusun Cikadaton, Sumedang, Jawa Barat, Jumat dini hari. Terlihat api dengan cepat membesar karena sebagian bangunan berbahan kayu. Apalagi saat peristiwa itu terjadi, tiupan angin sangat kencang. Naas, pria berusia 55 tahun bernama Daud, terjebak di dalam kamar di salah satu rumah hingga tewas terbakar. Sementara 2 penghuni lainnya berhasil menyelamatkan diri. Tim Inafis Polres Sumedang kemudian mengidentifikasi jasad yang selanjutnya diserahkan kepada keluarga. Kakak saya yang punya rumah, dikira kakak yang itu udah keluar, kan jam 12:30 udah keluar. Berapa orang Pak di rumah ini Pak yang tinggal? 3 orang. Siapa aja itu Pak? Kakak saya, Aat,
kakak saya yang meninggal, Daud, Ari, ponakan. Oh, kampung kecil, ya Allah kasihan. Kebakaran juga melanda sebuah rumah makan di Jalan Kencana Loka, Tangerang, Banten. Dari kejauhan terlihat asap hitam membumbung tinggi disertai kobaran api. Warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian panik, apalagi beberapa kali terdengar ledakan dari lokasi kejadian. Kalau yang saya dengar sih ya, katanya dari minyak panas. Katanya posisinya katanya lagi goreng tahu kena air gitu. Ya, itu kan di areanya situ juga katanya banyak minyak gitu kan masalahnya. Jadi nyamber gitu ya? Kayaknya ya kayak gitu sih. Belum diketahui penyebab kebakaran itu, namun dugaan sementara api berasal dari kompor yang digunakan saat memasak. Akibat peristiwa itu, 2 karyawan rumah makan terluka. Api berhasil dipadamkan petugas damkar 1 jam kemudian. Tim Liputan melaporkan. Di informasi berikutnya, pemirsa, bencana tanah bergerak yang membuat resah warga Kampung Cigintung, Purwakarta, Jawa Barat. Petugas BPBD bersama TNI menutup sementara akses jalan. Warga dievakuasi ke tempat lebih aman. Tak lagi bisa dihuni. Seperti inilah situasi puluhan rumah warga desa Cigintung, Kecamatan Sukatani, Purwakarta yang rusak parah akibat terusnya muncul fenomena pergerakan tanah. Atap rumah ambruk sementara lantai dan tembok-tembok rumah retak. Aspal jalan perkampungan terbelah dan tak bisa lagi dilewati kendaraan. Ratusan warga telah mengungsi dengan membawa barang berharga mereka ke rumah kerabat dan area kantor desa. Pada ambruk di sini udah nggak ada yang terselamatkan, bahkan barang-barang masih ada di dalam rumah belum pada dikeluarin, udah keburu ambruk, Pak. Data BPBD mencatat 48 rumah warga ambruk, sementara area pergerakan tanah kian meluas. Jumlah terdampak itu 48 rumah, 48 jiwa yang kakak yang terdampak, 42 di Kampung Cigintung dan 6 di Kampung Sukamulya, Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani. Kondisi pergerakan tanah masih dikaji tim geologi PVMBG untuk menentukan masa depan warga, apakah harus direlokasi atau masih layak huni. Bencana tanah bergerak di Kecamatan Sukatani ditengarai akibat kontur tanah yang labil dan dilanda hujan lebat sejak bulan April lalu. Sementara di Trenggalek, Jawa Timur, bencana tanah longsor melanda desa Bendo Agung, Kecamatan Kampak. Titik utama longsor berada di puncak perbukitan yang meluncur membawa material bebatuan dan pohon sejauh 3 km, telah merusak 1 rumah warga. Penghuni rumah telah dievakuasi, sementara warga lainnya diimbau segera mengungsi guna mengantisipasi longsor susulan. Tim Liputan melaporkan. Aparat gabungan mendirikan posko penanggulangan bencana dan memasang garis pembatas di titik rawan pergerakan tanah di Purwakarta, Jawa Barat. Sementara seluruh warga yang rumahnya ambruk masih bertahan di pengungsian. Upaya penanganan bencana tanah bergerak di Desa Pasir Munjul, Kabupaten Purwakarta terus dilakukan. Salah satunya pendirian posko penanggulangan bencana oleh Brimob Kompi 3 Batalion C Satbrimob Polda Jabar. Posko kesehatan, kalau untuk dapur umum tidak. Kita fokuskan terkait penanganan warga yang membutuhkan bantuan, dalam arti mengevakuasi dari mana tempat musibah sampai ke tempat yang lebih aman. Petugas BPBD Kabupaten Purwakarta juga terus melakukan pemantauan dan penyisiran ke titik rawan pergerakan tanah. Tak hanya itu, petugas juga memasang garis pembatas untuk menjaga warga agar tak masuk ke zona berbahaya. Sementara, pergerakan tanah masih terjadi di 2 kampung, yaitu Kampung Cigintung dan Kampung Sukamulya. Bencana yang meluluh lantakkan puluhan rumah membuat warga terdampak terpaksa tinggal di pengungsian. Rusaknya parah, udah nggak bisa dihuni lagi. Malahan rumah kakak udah pada ambruk, udah banyak yang ambruk. Rumah saya juga udah nggak layak, udah nggak bisa. Yang diharapkan ya dikasih ya dapat tempat yang lebih baik lah. Bencana pergerakan tanah juga merusak fasilitas umum seperti masjid dan jalan akses kampung menjadi terputus. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jakarta terus mengebut pembangunan tanggul mitigasi banjir rob di wilayah pesisir utara. Ya, proyek senilai 52 miliar rupiah itu dimulai dikerjakan pada awal tahun dan akan selesai pada Desember 2025. Pembangunan tanggul mitigasi banjir rob di Muara Angke, Jakarta Utara terus dilakukan. Pengerjaan proyek senilai 52 miliar rupiah itu dimulai sejak awal tahun dan ditargetkan selesai pada Desember 2025. Tanggul mitigasi akan dibangun setinggi 1,5 meter, lebar utama 4 meter, dan panjang hingga 1,5 kilometer. Pembangunan tanggul ini disambut baik oleh warga yang telah lama terdampak banjir rob. Kalau saya setuju-setuju aja, Kak, karena kan kita tiap bulan pasti banjir, kena banjir gitu. Kalau di depan kita sih cuma sebatas lewat ya, kayak kalau yang di belakang pasti dalam sampai 1,5 meter. 1,5 meter? Iya. Selain di Muara Angke, tanggul mitigasi banjir rob juga dibangun di kawasan Pluit, Muara Baru, Sunda Kelapa, Marunda, dan Jalan RE Marta Dinata. Pemerintah Provinsi Jakarta membangun tanggul sebagai solusi jangka menengah dalam mengatasi permasalahan banjir rob di pesisir Jakarta. Tak ada angin, tak ada hujan, rumah di Desa Teluk Pandeglang, Banten rusak tertimpa pohon kelapa setinggi belasan meter. 2 anak kecil terluka, pohon tumbang juga menimpa kios dan menutupi jalan antar provinsi di Langsa, Aceh. Pohon berukuran besar terbentang menutupi jalan usai menimpa sebuah kios di Langsa, Aceh. Akses jalan nasional sempat terputus sehingga menyebabkan kemacetan sepanjang 4 km dari kedua arah. Petugas BPBD bersama polisi berjibaku mengevakuasi pohon. Setelah 2 jam, arus lalu lintas kembali normal. Sementara bangunan kios rusak parah. Kejadian pohon tumbang yang ada di jalan lintas Medan Banda Aceh, tepatnya di Desa Almerbu perbatasan dengan Bukit Metua, yang mana kejadian ini terjadi di pukul 14.00 siang hari tadi dan menimpa salah satu rumah ruko penduduk kios. Tak ada korban luka maupun korban jiwa dalam insiden tersebut. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kejadian serupa juga terjadi di Pandeglang, Banten. Pohon kelapa setinggi 13 meter tumbang dan menimpa rumah warga di Desa Teluk. Atap dan dinding bangunan rusak parah. 2 anak kecil terluka akibat terkena reruntuhan. Peristiwa pada Kamis malam terjadi di saat penghuni rumah sedang beristirahat. Saat itu, kondisi cuaca normal tanpa ada hujan maupun angin kencang. Kondisi cuacanya sih nggak hujan, nggak apa, nggak ada angin, nggak apa itu. Tiba-tiba itu si kelapa rubuh. Semua orang ini di dalam pada keluar kaget. Ada berapa orang pada waktu itu? 7 orang. Laki-laki 1 doang, anak. Yang perempuan itu 6, tetangga 3, saya 4. Nah, terus ada yang terluka nggak? Ada, si Nisa, anak saya. Pemilik rumah juga berharap bantuan dari pemerintah guna memperbaiki rumahnya. Tim Liputan melaporkan. Kita ke peristiwa lain, pemirsa. Terlibat kecelakaan di laut, 4 nelayan asal Medan, Sumatera Utara terjatuh ke laut. Keempat nelayan terombang-ambing di Selat Malaka selama berjam-jam. Rekaman video amatir memperlihatkan 4 orang terombang-ambing di tengah laut. Kapal yang mereka tumpangi terlibat tabrakan dengan kapal tanker di Selat Malaka. Nakoda bersama 3 penumpang lain terombang-ambing di tengah laut selama 6 jam. Keempat korban dievakuasi nelayan dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Peristiwa pada Minggu pagi terjadi saat kapal korban hendak menurunkan alat tangkap ikan sambil beristirahat. Memasuki sore hari, kapal korban ditabrak kapal besar, diduga kapal tanker, sehingga rusak terbelah 2. Para korban terkejut lalu melompat ke laut guna menyelamatkan diri. Akibat kecelakaan itu, korban menelan kerugian ratusan juta rupiah. Kembali ke Belawan, tapi kapal beserta alat-alat lain dan semua barangnya tidak bisa diselamatkan. Yang tahu kapal itu melintas, yang bisa kami dapatkan informasinya itu dari perhubungan laut.
2 unit sepeda motor milik warga Hadimulyo, Kota Metro Lampung tercebur ke tangki septik. Saat itu lantai tangki septik tiba-tiba ambruk saat motor sedang dinyalakan. Lokasi yang sempit membuat evakuasi motor terkendala. Motor masuk septic tank, 2 biji. Tim rescue damkar Kota Metro mengevakuasi 2 unit motor dari lubang tangki septik di rumah seorang warga di Kelurahan Hadimulyo, Kota Metro Lampung, Jumat pagi. Jalannya evakuasi menghadapi banyak kendala. Selain lubang yang cukup sempit, tangki septik juga dipenuhi kotoran. Apalagi 2 unit motor itu berada di kedalaman 4 meter. Kendala di posisi kedalaman itu 4 meter. Jadi motor itu setengah sudah masuk. Proses evakuasinya memakan waktu berapa lama, Bang? Sekitar 35 menitan. 35 menit. Nggak ada korban jiwa ya, cuman hanya ada yang nyemplung aja ya, Bang? Ya, alhamdulillah. Terceburnya sepeda motor itu terjadi saat sedang dihidupkan pemiliknya. Diduga karena keberatan, lantai tangki septik itu ambrol. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan korban jiwa, namun pemilik hanya mengalami luka ringan karena turut tercebur ke dalam tangki septik. Asep Saifullah melaporkan dari Kota Metro Lampung. Mobil lapas kelas 2B Tasikmalaya pembawa 15 narapidana kecelakaan saat mencoba menyalip mobil di depannya. Warga berjibaku menyelamatkan narapidana dari dalam mobil yang terguling. Warga dan petugas mengevakuasi satu persatu narapidana dari dalam mobil lapas kelas 2B Tasikmalaya yang terguling di kawasan Mangunreja, Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat siang. 15 narapidana di dalam mobil tahanan selamat, namun 1 petugas lapas terluka. Kecelakaan tunggal saat mobil sedang memindahkan 15 tahanan dari lapas 2B Tasikmalaya ke Balai Permasyarakatan Garut. Diduga sopir mencoba menyalip kendaraan di depannya, namun mobil justru oleng hingga terguling di tengah jalan. 15 narapidana sudah dipindahkan ke lapas Garut, sementara mobil tahanan diamankan di Polres Tasikmalaya. Sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, truk box pengangkut ratusan paket terperosok di parit jalur lintas barat Kecamatan Tinambung. Akibatnya ribuan paket kiriman berserakan dan truk ekspedisi rusak berat, sedangkan sopir truk terluka ringan. Proses evakuasi sempat memicu kemacetan hingga 5 km dari 2 arah, sebab saat sedang ditarik truk ekspedisi justru terguling dan melintang di tengah jalan. Belum diketahui penyebab kecelakaan tunggal. Diduga sopir truk ekspedisi mengantuk setelah menempuh perjalanan sejauh 250 km. Ya, kita ke informasi lain. Serangan udara Israel terhadap sejumlah objek vital di Iran meningkatkan ketegangan di wilayah Timur Tengah. Pemerintah Indonesia mengutuk keras aksi sepihak Israel. Kepulan asap membubung dari fasilitas pengaian nuklir milik Iran di Natanz. Sejumlah ledakan di fasilitas nuklir ini diduga dampak dari gelombang serangan Angkatan Udara Israel. Natanz merupakan salah satu objek vital di Iran, memiliki bangunan di atas dan di bawah permukaan tanah. Situs nuklir ini menjadi target serangan Israel, seperti yang dikonfirmasi oleh Sang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Sementara, pembangkit listrik tenaga nuklir Iran yang utama di Bushehr tak mendapat serangan. Video gelombang serangan udara Israel yang menyasar sejumlah titik pertahanan udara di barat Iran dilansir oleh militer Israel. Menurut Zionis, lusinan target berhasil dilumpuhkan, baik instalasi radar peringatan maupun peluncur rudal pertahanan udara. Militer Israel juga melansir video saat pesawat mereka lepas landas dan mendarat di sejumlah pangkalan udara yang tak disebutkan tepatnya. Dalam operasi bersandi Rising Lion, Israel melepaskan 5 gelombang serangan terhadap Iran dan melibatkan lebih dari 200 pesawat. Sementara, serangan terhadap kawasan permukiman di ibu kota Tehran menewaskan 5 orang dan melukai 20 orang lain, termasuk wanita dan anak-anak. Gelombang serangan ini dikabarkan turut menewaskan pimpinan paramiliter penjaga revolusi Iran, Jenderal Hossein Salami, dan Kepala Staf Angkatan Darat Iran, Muhammad Bagheri. Dunia internasional mengecam serangan Israel yang dilakukan secara sepihak. Salah satunya dari Tiongkok, yang terus memonitor situasi yang terjadi, termasuk konsekuensi dari serangan tersebut, dan berharap semua pihak dapat menurunkan eskalasi. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono turut mengutuk serangan Israel. Indonesia juga meminta baik Iran maupun Israel meredakan tensi. Tentu saja akan banyak implikasi dalam arti kalau semua tidak
Kalau tidak semua pihak bisa menahan diri, tentu ini akan memperburuk situasi. Kita berharap yang terburuk tidak terjadi. Kita akan monitor terus. Diketahui, sebanyak 383 warga negara Indonesia berada di Iran dan tercatat di KBRI. Pihak KBRI Teheran memastikan akan terus menjalin komunikasi untuk mengetahui lebih lanjut kondisi dan keselamatan para WNI. Nah, Ilham, biasanya kalau akhir pekan gini saya tuh suka mengajak keluarga untuk ke tempat wisata, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda karena bisa meningkatkan wawasan di bidang alutsista TNI ya. Iya, ini berbagai alutsista modern dan berteknologi canggih dihadirkan pada pameran teknologi pertahanan dan persenjataan Indo Defense 2025 Expo and Forum di Jakarta. Nah, ini pas banget ya. Jadi di sana puluhan negara ikut serta juga dalam ajang pameran 2 tahunan ini. 1.000 lebih perusahaan yang berasal dari 42 negara memamerkan produk teknologi alat pertahanan dan persenjataan di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Salah satu yang menyita perhatian pengunjung adalah kendaraan patroli polisi Abu Dhabi dari Uni Emirat Arab, bertenaga listrik, berkonsep futuristik, dan eksentrik. Dirancang sebagai penunjang patroli, pengawasan, dan penyergapan, kendaraan akan dioperasikan mulai 2026 mendatang. Iya, kalau Anda pikir saya tengah di command center atau ruang kendali, salah. Ini adalah di mobil patroli polisi milik kepolisian Abu Dhabi. Kita coba keluar ya, mereview bagaimana sisi luar yang memang ini didesain khusus dengan teknologi canggih, modern, dan mutakhir. Kita lihat ketebalannya. Nah, ini didesain oleh pihak kepolisian yang nantinya diharapkan bisa anti peluru. Ketebalannya juga terlihat, dan mobil ini kapasitas 4 orang, di dalam ada command center. Dilengkapi drone agar penegakan hukum di Abu Dhabi dapat terlaksana maksimal. The vehicle itself has an autonomous driving off-road. You can control it also with the remote control. It's connected to the AI. It's connected to the network or any cloud-based services you want. Yang menyita perhatian juga adalah pesawat nirawak buatan industri pertahanan Turki berjenis Bayraktar TB2 dan Akinci. Drone tempur dirancang untuk pengintaian dan penyerangan dari udara serta memiliki akurasi tinggi penembakan ke target. Indonesia beberapa kali memboyong unit ini dari Turki untuk memperkuat pertahanan udara. Sementara dari dalam negeri, Maung Pandu yang bertenaga listrik jadi primadona. Diproduksi oleh PT Pindad, kendaraan taktis jenis MV3 dibekali baterai berkapasitas 67 kWh hingga 100 kWh. Dapur pacunya dapat melesatkan mobil hingga lebih dari 100 km per jam. Ramaditya Domas dan Ilham Elias melaporkan dari Jakarta. Wih, keren-keren ya mobil yang dipamerkan tadi. Saya cukup terkesima melihatnya. Betul, teknologinya modern banget ya Ilham. Kita ke informasi lain ini pemirsa. Pembukaan ajang Pramusim Piala Presiden 2025 akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 2 klub sepak bola asal Inggris dan Thailand juga akan turut dalam laga bergengsi tersebut. Gelaran Piala Presiden 2025 akan dibuka resmi pada 6 Juli di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam konferensi pers di Jakarta Jumat siang, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia Erick Thohir menyampaikan ajang pramusim bergengsi tahun ini menampilkan wajah baru. Selain 3 klub Indonesia yang akan berpartisipasi, yakni Persib Bandung, Arema FC, dan Dewa United, juga akan diundang Oxford United asal Inggris dan wakil Thailand, Port FC. Tak hanya itu, Piala Presiden 2025 juga menghadirkan kontestan istimewa Indonesian All-Star. Nah, Piala Presiden sendiri ini keunikan yang tahun ini, di mana kita juga mengundang 2 klub internasional, Port FC dan Oxford. Tidak lain karena kita memberikan apresiasi bahwa klub-klub luar negeri juga berinvestasi untuk pemain Indonesia. Ini yang kita jaga. Dengan total hadiah sebesar 11 miliar rupiah, ajang ini tidak menggunakan dana dari negara maupun sokongan dari institusi pemerintah. Hal tersebut merupakan tradisi yang sudah dijaga sejak pertama kali digelar untuk mendorong pertumbuhan industri olahraga yang mandiri tanpa tergantung pendanaan pemerintah. Untuk Piala Presiden 2025 telah mendapat dukungan dana dari sektor swasta sebesar 50 miliar rupiah. Selama Piala Presiden kita tidak pernah menggunakan uang negara, tidak ada APBN dan tidak ada BUMN. Kita tidak pernah mau menerima sponsor dari BUMN, APBN dan BUMN. Kenapa? Karena kita mau industri olahraga ini maju.
ya bukan dengan unsur-unsur dari pembiayaan dari pemerintah. Selama 7 tahun berturut-turut, MTech Group menayangkan laga Piala Presiden. Dan untuk kali ini akan kembali ditayangkan langsung secara eksklusif di Indosiar, Video, dan Next. Bahwa Piala Presiden ini memang sudah 7 tahun berturut-turut dan mendapatkan kepemirsaan untuk TV yang sangat luar biasa, juga penonton di lapangan yang sangat besar. Mudah-mudahan tantangan yang paling besar adalah bagaimana mendatangkan penonton untuk tahun ini. Insya Allah itu akan kita jalankan dengan baik dengan support dari semua tim PSSI maupun LIB. Sementara itu, untuk menjaga kredibilitas pertandingan dan menghindari adanya isu miring di lapangan, panitia berencana akan menggunakan wasit asing. Ramaditya Domas dan Tikno Handoko melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Saksikan AFC Women's Asian Cup Australia 2026 Qualifiers pukul 19.30 WIB Minggu 29 Juni 2025, laga Timnas Indonesia versus Kyrgyz Republic. Di hari Rabu 2 Juli 2025, laga Tim Pakistan versus Indonesia. Dan juga di hari Sabtu 5 Juli 2025, Chinese Taipei versus Indonesia. Live eksklusif di Indosiar dan Video. Dan usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Kisah Nyata Pagi. Saya Nurul Cinta. Dan saya Ilham Ardiansyah pamit undur diri. Sampai jumpa, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.